Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sudah di rumah atau masih di dalam perjalanan, atau dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin ada yang sedang sakit di rumah sakit. Yuk sama-sama kita datang kembali pada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kondisi, untuk setiap situasi yang saat ini kita hadapi. Mari kita sama-sama berharap pada Tuhan, biar Tuhan berikan kekuatan atas setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap situasi, setiap kondisi yang kami alami. Malam hari ini kami mau datang dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar kasih Tuhan boleh mengalir. Dan malam hari ini kami rindukan Tuhan lebih. Setelah mungkin saat seharian kami boleh beraktivitas, kembali lagi kami datang di hadirat Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru saat kami datang menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Dengan hati yang rindu akan Tuhan. Yes. Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena kami tahu, kami percaya, kami yakin anugerah Tuhan memampukan kami menjadi hamba yang berkenan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Engkau ya Tuhan, mengiringmu seumur hidup kami. Mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari dengan segenap hati kita nyatakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itu
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan selalu, mengiring Engkau, mengikut Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Oh, kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, Tuhan. Hanya itu kerinduan kami, Tuhan. Oh, mari datang sembah Tuhan sama-sama. Haleluya, menyenangkan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu.
itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Yesus. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami bertemu di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bertemu kembali di Mesbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, biarlah kita tetap berdoa, senantiasa berjaga-jaga untuk semua yang terjadi. Kita setelah melihat ada begitu banyak peristiwa yang di luar dugaan kita, tapi tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Dan saya juga mau sampaikan untuk grup Mesbah Doa ke Israel, kita masih menunggu kabar, dan ada kemungkinan mungkin di reschedule karena masalah perang ini masih berkepanjangan ke depan dan kita belum tahu, kita masih menunggu kabar yang pasti dari pihak maskapai dan juga dari semua yang berotoritas di dalam keberangkatan kita ke Israel. Harap sabar menunggu dan kita tetap berdoa semuanya dalam kendali Tuhan. Baik saudara, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie dan seluruh tim. Saya Ibu Feni dari Medan. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan Yesus buat suami saya. Beberapa waktu yang lalu suami saya saya bawa ke UGD. Karena suami saya mengalami susah buang air besar sudah 3 hari sehingga perutnya membesar. Pada hari itu juga akhirnya ditindaklanjuti dan difoto radiologi bagian perutnya dan ditemukan ada penyumbatan Ada penyumbatan atau pelengketan di usus dan harus segera dioperasi, ususnya lengket. Keesokan harinya dokter bedah berkunjung, langsung datang dan menerangkan ke kami harus cepat ditindaki, harus cepat dioperasi. Namun belum bisa dioperasi karena suami itu minum pengencer darah, jadi diundur seminggu lagi. Lalu dicoba pakai obat dulu. Saat itu suami saya sudah mulai stres karena dia pikir sudah berumur 75 tahun, belum lagi masa penyembuhannya dari operasi pasti lama. Itulah yang akhirnya membuat saturasi suami saya turun dan tensinya naik Saturasi oksigen turun, tensinya naik karena ingat-ingat mau dioperasi. Akhirnya paginya dokter penyakit dalam datang memeriksa kondisi suami saya dan mengatakan dia juga akan mendampingi nanti saat operasi. Namun dokter itu juga berkata, "Bapak percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan." Disitulah dalam keadaan bingung dan putus asa kami berdoa meminta mujizat Tuhan. Kami minta untuk Tuhan Yesus buat mujizat. Supaya biar Tuhanlah yang berperkara tanpa harus operasi, Tuhan sanggup. Puji Tuhan, keesokan paginya suami saya bisa BAB, bisa buang air besar.
Dan setelah itu akhirnya difoto lagi ke radiologi, ya dinyatakan difoto lagi ke radiologi seluruh badannya. Dan dokter mengatakan selamat Pak, ya hasilnya baik, tidak ada penyumbatan atau pelengkatan di usus. Semuanya normal dan ini pasti karena mujizat Tuhan. Puji Tuhan Ibu, Tuhan Yesus sangat baik, mujizat Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan dahsyat, haleluya, amin, amin. Ya, terima kasih Ibu Debbie, suami saya juga pendengar setia Mesbah Syukur dan Mesbah Doa. Ya, walaupun kami tidak bersamaan karena saya mengikuti secara live setiap pagi dan malam. Ya, kami selalu mengingat akan firman Tuhan yang Ibu sampaikan bahwa ayo ya cari Tuhan, berdoa langsung kepada Tuhan, tidak usah titip-titip doa. Ya demikianlah kesaksian saya Bu, Tuhan selalu memberkati Ibu dan keluarga, juga seluruh tim pelayanan, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan saudara kesaksiannya ya, bahwa bayangkan tadinya dokter berkata ada pelengketan usus ya, sehingga harus segera dioperasi, makanya tidak bisa buang air besar. Namun ketika berdoa, ya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, ya besok paginya puji Tuhan akhirnya bisa buang air besar. Saudara, kita percaya bahwa ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita ini sungguh-sungguh percaya. Tetapi ketika orang itu tidak percaya pada Tuhan, maka ya itulah saudara ya, orang-orang ya tidak mengalami mujizat karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita berdoa supaya kita semua ya bisa mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu, ya maka kita itu dapat berdoa dan berharap pada Tuhan, ya sehingga firman Tuhan itu ya terjadi dan tergenapi dalam hidup kita. Luar biasa Bu, terima kasih. Ya puji Tuhan ya kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Oke, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Amsal 29. Ya, Amsal 29 kita masuk sekarang ayat yang ke-11. Ya, Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Orang bebal itu suka melampiaskan seluruh amarah. Tetapi orang yang bijak akhirnya meredakannya. Jangan jadi orang bebal saudara. Kalau marah itu ngamuk, ya menantang orang. Bahkan maaf saudara, banyak orang yang akhirnya mau saling bunuh, saling apa. Kita berdoa supaya kita ini jadi orang percaya kepada Tuhan. Menjadi orang bijaksana, ya jangan menjadi orang yang bebal. Karena orang bebal itu melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang yang bijaksana itu meredakan. Ya kita percaya Tuhan kasih kita penguasaan diri. Supaya kita jangan meledak-ledak tapi kita berusaha menahan diri di dalam ya firman Tuhan. Ayat 12, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan semua pegawainya menjadi fasik. Ya kalau pemerintah itu suka bohong maka semua pegawainya jadi fasik. Kita berdoa Indonesia supaya pemerintahnya gak suka bohong. Mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran menteri, pejabat yang ada tidak suka bohong. Karena kalau mereka suka bohong maka pegawainya semua jadi orang fasik, orang bebal, orang tidak bertobat, maka bisa terkutuk negara itu kalau sampai ya pemerintahnya itu suka dengan kebohongan. Ayat 13, si miskin dan si penindas bertemu dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Si miskin dan si penindas bertemu. Tapi Tuhan yang membuat mata kedua orang itu bersinar. Ya, jadi artinya Tuhan tuh sanggup mengubahkan nasib orang, saudara. Ayat 14, raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Raja yang punya belas kasihan, menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya itu tetap kokoh. Karena Tuhan menilai setiap orang benar dan Tuhan yang sanggup mengokohkan setiap tahta kerajaan. Ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Tongkat dan teguran itu mendatangkan hikmat.
Tapi anak yang dibiarkan pasti akan mempermalukan orang tuanya. Karena itu jangan saudara jauhkan anakmu dari tongkat dan teguran. Karena tongkat dan teguran itu akan mendatangkan hikmat. Sebaliknya anak yang cuma dibiarkan, tidak pernah ditegur, nggak pernah dipukul pakai tongkat, ya akan mempermalukan orang tuanya. Ya jangan hari-hari ini kita tidak mendidik anak-anak kita. Saya banyak lihat sekarang apalagi ibu-ibu muda, ya mereka mendidik anak itu katanya nggak boleh bilang jangan, nggak boleh dipukul. Alkitab bilang tongkat dan teguran itu mendatangkan hikmat. Ya anakmu berubah kalau ditegur, tapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan orang tua. Jangan sampai ya kau sudah tua, anak-anakmu kemudian mempermalukan gara-gara mereka tidak pernah ditegur, tidak pernah dinasehati, tidak pernah dipukul pakai rotan, saudara ya. Kita berdoa untuk kita ini diberi hikmat. Sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita, menasehati ketika mereka berbuat dosa, mereka melakukan kesalahan, nasihati. Pakai firman Tuhan supaya mereka bertobat. Ayat 16, jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Jika orang fasik bertambah, orang yang tidak mau bertobat, maka bertambah pula pelanggaran. Ya, dalam satu negeri, satu bangsa, satu keluarga, kalau orang tidak bertobat, banyak pelanggaran. Ya, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan dari orang fasik itu. Ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Orang yang tidak mendidik anaknya saudara, ya anaknya itu tidak akan memberi ketentraman dan damai sejahtera, akan menyusahkan di hari tua. Ya, tetapi orang yang mendidik anaknya, itu anak-anak itu akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita bukan duka cita. Hari-hari ini saya banyak melihat orang tua yang berduka cita gara-gara anaknya itu saudara bikin malu, membuat orang tua tertekan. Ya semua karena kesalahan kita nggak mau mendidik mereka ketika mereka masih kecil. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita bagimu. Tapi sebaliknya orang yang tidak mendidik anaknya, ya anaknya akan mempermalukan dan menyusahkan dia di hari tua. Ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, nggak ada firman Tuhan, jadi liar rakyat. Ya, tapi berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, kalau tidak ada wahyu, tidak ada pengajaran, tidak ada firman Tuhan, maka jadi liar. Tetapi orang yang berpegang pada hukum, mereka lah yang akan berbahagia. Ayat 19, dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak akan mengindahkannya. Kalau cuma dengan kata-kata saja, ya hamba tidak dapat diajari. Ya, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Teladan berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Ya, ketika kita meneladani orang, maka orang itu akan mencontoh. Ayat 20, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Orang yang cepat dengan kata-katanya, maka harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Padahal orang bebal tuh nggak punya harapan. Tapi orang yang terlalu banyak omong, terlalu banyak kata-kata alias omong doang, omong kosong, ya maka tidak ada harapan bagi orang-orang seperti itu. Kita berdoa saudara, biar semakin hari iman kita semakin dipertajam, biar semakin hari iman kita semakin diberi pengertian sehingga kita menjadi orang bijaksana dan hidup melakukan firman Tuhan sehingga hidup kita semakin hari semakin dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Saya percaya kita semua pasti dalam keadaan yang ya hari-hari ini terus menunggu, terus menantikan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan apapun keadaan kita. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapak buat malam ini, Tuhanlah yang meneguhkan hati dan iman kami. Tuhanlah yang memimpin kami dalam jalan kebenaran. Tuhan yang menjadikan hati kami bijaksana. Biarlah setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan setiap malam di mesbah doa, mengubahkan hidup kami sehingga kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam bijaksana, yang tidak melakukan banyak pelanggaran dan kesalahan. Tapi kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, berkati siap mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkati siap mereka yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan.
Tuhan kami berdoa biarlah setiap masalah persoalan yang kami hadapi, Tuhan beri jalan keluar dan jawaban. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Yang berdoa untuk pemulihan keluarga, rumah tangga, anak-anak, suami, istri dipulihkan. Dalam nama Yesus itu terjadi. Yang mencari pekerjaan, yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu hari-hari ini. Biar kami terus bergantung dan berharap hanya pada Tuhan. Supaya iman kami terus Tuhan, terus diteguhkan dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk rencana keberangkatan tim Mesbado ke Israel. Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa keamanan, kesejahteraan, ketentraman ada bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Tuhan memberkati semuanya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk Yerusalem, untuk Iran, Amerika yang terlibat dalam pertikaian. Biarlah Tuhan beri pertobatan agar semua bangsa boleh menyadari bahwa Tuhan adalah damai sejahtera itu sendiri. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kami juga percaya kalau semua sudah tiba waktunya, maka kami harus berjaga-jaga dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Biarlah pemerintahannya menjadi pemerintahan takut akan Tuhan. Dijauhkan dari segala kebohongan, korupsi, dosa. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan turun atas Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajaran menteri, kabinet, semua pejabat di Indonesia. Roh takut akan Tuhan turun. Berkati Bapa, semua bangsa-bangsa, biarlah hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan. Sebelum waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua, biarlah pertobatan itu terjadi dan orang-orang diselamatkan. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi untuk yang mau ke Israel, kita terus berdoa dan tunggu perkembangan selanjutnya. Dan saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.